Hai hai hai. Kita lanjutkan lagi ya. Chapter 3 part 2 yang kita ngobrol masalah kreativitas ini. Kita lanjutin lagi nih masalah NASA tes. Jadi pada 1968 Pak George Land itu diminta oleh NASA untuk melakukan suatu creativity test. Karena NASA ingin agar nanti dia bisa mendidik mulai dari kecil untuk menjadi seseorang yang inovatif, engineer, dan saintis. Maka waktu itu dilakukan creativity test yang berulang pada objek yang sama untuk anak-anak sebanyak 1.600 orang, 1.900 anak-anak. Mulai dari ketika umurnya itu 4-5 tahun, kemudian diulangi lagi 5 tahun lagi pada waktu dia umurnya 10 tahun, dan kemudian diulangi lagi ketika umurnya 15 tahun. Jadi ini orangnya sama, 1.600 orang. Hasilnya cukup mengejutkan. Bahwasanya ketika umur 4-5 tahun, kemampuan kreativitas seseorang itu pada waktu anak-anak itu paling tinggi. Yaitu di sini kelihatan dari kita lihat daripada salah satu kreativitasnya yaitu imaginative thinkingnya itu 98%. Diulangi lagi 5 tahun kemudian, subjek sampelnya sama, anaknya sama, 1.600 orang itu. Ternyata kemampuan berimajinasinya itu turun ternyata. Kemampuan kreativitasnya turun hingga menjadi 30%. Diulangi lagi 5 tahun lagi ketika umurnya itu sudah 15 tahun. Ternyata turun lagi. Dari yang sebelumnya 30% yang memiliki kemampuan kreativitas imajinatif, turun menjadi 12%. Nah, kemudian George Land masih penasaran ya. Dia coba lakukan lagi tes ini. Eh, Sama tesnya dilakukan anak-anak, tapi dia lakukan pada orang dewasa. Sampelnya beda tapi orang dewasa. Kurang lebih ada 1 juta orang yang dia tes. Ternyata yang mempunyai kemampuan imajinasi kreatif tes itu hanya 2% saja. Jadi kemampuan kreativitas kita lihat sini cenderung menurun seiring berumurnya dengan umur. Dia kemudian menyimpulkan si George Land itu bahwasanya kemampuan untuk bersikap bertindak tidak kreatif itu ternyata dipelajari oleh orang. Nah, ini yang menyebabkan daya kreativitasnya itu turun. Nah, sekarang kok bisa nih seiring dengan bertambahnya umur, orang semakin tidak kreatif. Nah, ini ada dua analisanya, akan kita bahas. Nah, ini analisa yang pertama. Kenapa ke orang dengan semakin bertambahnya umur, orang itu semakin tidak kreatif. Kemampuannya itu menurun. Sebagian ahli menganalisa bahwasanya ini karena memang sistem pendidikan kita yang mengajarkan anak-anak untuk tidak kreatif dan itu diteruskan hingga dewasa. Kenapa? Karena biasanya sistem pendidikan itu terstandarisasi dan hanya menguntungkan satu pihak saja yang memang talentnya itu di situ atau kecerdasannya itu di situ. Seperti sebagaimana ini kita lihat ilustrasi di sini, semuanya berbagai macam hewan dengan berbagai macam kemampuannya, berbagai macam kreativitasnya, kreativitas kan macam-macam. Dipaksa yang orang yang sukses itu hanya yang bisa melewati tes manjat pohon. Dan itu yang nanti yang digunakan untuk dunia kerja. Maka tidak heran seiring dengan dia itu belajar di sistem pendidikan yang seperti itu sama-sama sistem standar kesuksesannya, maka orang anak-anak akan cenderung semakin tidak kreatif. Apalagi dan itu akan ke bawah-bawah sampai besar nanti. Maka kita lihat sebagian orang-orang yang katanya pintar akademisi itu juga kadang-kadang hanya model textbook saja, dia nggak bisa berpikir kreatif. Dan oleh karena itu juga di barat ada istilah namanya monkey see, monkey do. Apa yang dia lihat, ya dia hanya bisa ngikutin saja tanpa kritis berpikir kenapa. Dan mencoba alternatif yang lain, berimajinasi, cari ide yang baru, nggak berani dia. Monkey see, monkey do, karena memang sistem pendidikannya hanya cocok untuk monyet. Nah, ini analisa pertama ya. Maaf, bahasanya agak vulgar. Kemudian yang kedua, karena tidak hanya lingkungan pendidikan, lingkungan kita yang lain pun juga mengekang kita, apalagi mungkin lingkungan pekerjaan. Sebagaimana
istilah flash in jar kita sebutkan. Jadi di sini ada eksperimen flash in jar, yaitu kutu lompat dimasukkan ke dalam satu toples dan ditutup. Dibiarkan selama 3 hari. Dan ternyata selama 3 hari, karena dia mungkin terbatas, maka kemampuan lompatnya pun juga ternyata jadi turun. Kreativitasnya itu turun. Dan bahkan ketika dia dibuka toplesnya, si kutu lompat tidak akan melompat melebihi daripada tinggi toplesnya itu. Dan ini akan diteruskan hingga dia dewasa. Dan bahkan hingga sampai kalau punya keturunan juga seperti itu. Kamu tuh nggak kreatif dah, realitanya gini aja, nggak usah aneh-aneh lah. Dan seterusnya. Nah, sekarang berarti apakah benar ya orang semakin dewasa, semakin bertambahnya umur itu artinya memang benar-benar dia itu tidak kreatif. Dalam artian nanti tidak bisa berinovasi. Nah, kalau saya sendiri terus terang saya tidak setuju akan hal itu. Kan kita tidak boleh hanya mengkisi mengtidu karena melihat hasil penelitian seperti itu maka kita manut-manut saja kan ya. Saya tidak setuju akan eh, kesimpulan yang seperti itu karena saya mempunyai argumen yang lain, suatu cara berpikir yang lain, imajinasi yang lain karena berdasarkan penelitian yang lain yang ternyata membantah hal tersebut akan saya tunjukkan. Jadi ini ada penelitian dari Pierre Auzolay dan teman-teman yang dia itu meneliti masalah hubungan antara umur dan entrepreneurship di high tech. Biasanya di Silicon Valley. Nah, kan itu kita tahu Silicon Valley dan yang semisalnya yang berhubungan dengan entrepreneur high tech itu biasanya mutlak diperlukan kreativitas dan apalagi inovasi. Karena startup kan biasa. Dari penelitian ini kita lihat di kanan ini tabelnya, ternyata rata-rata pendirinya itu justru umurnya itu 40-an tahun, 41 sekian ya. Berarti ini mematahkan bahwasanya orang semakin tambah umur, dia itu akan semakin tidak kreatif. Nah, ini buktinya ada orang kreatif, inovatif, umurnya tua juga. Akan saya coba lihatkan grafiknya biar lebih jelas lagi. Jadi ini grafiknya, semuanya di distribusi normal dari orang yang untuk mulai startup, entrepreneurship, tapi di high tech yang mutlak membutuhkan kreativitas dan inovasi yang tinggi. Ternyata memang mulai dari 20 sampai ke 60-an tahun. Nah, semua umur tuh ada yang bisa seperti itu. Bahkan yang paling banyak itu di umur sekitar 40-an. Jadi intinya memang ada orang yang seiring dengan bertambahnya umur tuh kemampuan kreativitasnya dan inovasinya turun. Tapi ada juga yang tidak. Itu tidak berpengaruh akan hal dia. Sehingga ini akan memberikan kita suatu pemahaman dan konklusi yang lain daripada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu dengan hasil penelitian yang ini. Wah, kayaknya waktunya sudah nggak cukup lagi nih VT-nya guys. Nanti akan saya lanjutkan lagi ke VT yang part 3 ya, sampai part 3 ini. Insya Allah tinggal sedikit lagi dan nanti akan saya berikan juga konklusi masalah mindset, masalah kreativitas ini. Jadi jangan kemana-mana, tunggu saja yang part ketiganya ya. Oke, terima kasih.